ومن أمان 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 Fa'idha tarokat darajatu hadzal abad, ketika derajat seorang hamba itu telah meningkat, ya, ada kemajuan tahapan setelah ngaji, setelah beribadah, setelah kholwat, setelah segala macam sudah terus setiap hari terus berupaya, dan ada peningkatan minal islami ilal iman, yang tadinya baru Islam setelah tekun dijalaninya meningkat pada level iman. Wa minal imani ilal iqan, setelah beriman, ya, bekerja keras lagi, beribadah lagi, akhirnya meningkat sampai tingkatan yakin. Minal iqani ilal ma'rifah, setelah yakin meningkat lagi sampai ma'rifatullah. Minal ma'rifati ilal ilm, dari ma'rifat kepada keilmuan. Minal ilmi ilal mahabbah, setelah berilmu jatuh cinta. Minal mahabbati ilal mahbubiyah, dari mahabbah menjadi mahbubiyah, ya, dari cinta akhirnya dengan bercinta-cintaan. Min talaba ila matlubiyah, dari kelasnya meminta-minta akhirnya kepada matlubiyah, sesuai dengan apa yang diminta saja. Fahina idzin, ketika itu kalau sudah sampai tingkatan itu, tingkatan mahabbah, udah tidak lagi urusan dengan minta-minta segala macam. Idza ghafala lam yatruk, kalau dia lalai, lam yutrok, tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Wa idza nasiya dzukira, kalau dia lupa diingatkan Allah. Wa idza nama nabbaha, kalau tidur ya disadarkan oleh Allah. Wa idza ghafala, kalau lalai aqada, diingatkan oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Wa idza walla aqbala, kalau dia berpaling diluruskan oleh Allah lagi. Ya, semuanya diarahkan oleh Allah semuanya. Wa idza sakata nataqa, ketika diam disuruh bicara oleh Allah. Iya. Kalau suruh diam ya diam, kalau suruh ngomong ya ngomong. Iya. Fala yazalu abadan, seperti itulah selamanya mustayqidan, safian, hatinya dalam keadaan jernih, pikirannya dalam keadaan sadar. Li'annahu qad safat aniyatu qalbihi, karena bejana hatinya sudah bersih cemerlang. Yara min zahiriha batinaha, dia bisa melihat dari luar, bisa melihat batinnya, bisa melihat lahir, bisa melihat batin. Melalui lahirnya dia bisa melihat batin sesuatu. Warasal yaqzah, mewarisi kesadaran min nabihi alaihi salatu wasalam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat tanamu ainahu, matanya terpejam. Wala yanamu qalbuhu, tapi hatinya tidak tidur. Wa kana yara min waraihi kama yara min amamihi, ngelihat ke depan bisa, ngelihat ke belakang bisa. Ngelihatnya ke depan, di belakang juga kelihatan gitu. Artinya dalam keadaan waspada.
dan transparan, transandental. Kullu ahadin yaqlatuhu ala qadri halihi, masing-masing dalam kesadaran sesuai dengan pangkatnya masing-masing, tingkat kesadarannya berbeda-beda. Fa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yasilu ahadun ila yaqlatihi. Adapun Nabi Muhammad itulah yang paling tertinggi kesadarannya, tidak ada seorang pun yang menyamai dengan kesadaran kanjeng Nabi. Ini kesadaran itu penting. Selebihnya orang masih maksiat nggak sadar, lupa. Seperti linglung pikun, nggak sadar, hilang pikiran. Seperti orang yang koma, ya, nggak sadar sedang ada di mana, sedang apa, nggak ada. Nah, makanya sekali lagi saya katakan Bapak, ciri orang itu sadar ketika dia menyadari dari mana, sedang apa, dan mau. Kalau ada orang berjalan, dari mana Pak? Nggak tahu. Sekarang ngajak apa? Nggak tahu. Terus Bapak mau kemana? Nggak tahu. Bagaimana komentarmu kalau ada orang ditanya jawabnya begitu? Orang gila nggak? Ya kamu itu begitu. Selama ini kamu nggak tahu sedang apa kok. Dan lalu kamu mau kemana juga nggak tahu. Asal dari mana juga nggak tahu. Itulah jadi pokok-pokok yang paling mendasar dalam kesadaran itu kan 3, dari mana, sedang apa, mau mana. Itu nggak sadar. Tapi aneh juga, setiap hari kita melihat orang mati, betul nggak? Kita seringkali melihat lebih memandikan mayat, dan kita sering sholat jenazah. Kamu yakin enggak kamu akan diperlakukan seperti itu? Suatu ketika akan dimandiin. Pernah nganter ngubur orang enggak? Udah datang di tanah kan, terus dikasih tataban kan, terus diurugin kan. Pernah nggak terbayang nanti kamu akan diperlakukan seperti itu? Ini persoalannya. Kalau orang sadar begitu, sekarang nggak ada orang jahat kok. Iya. Jadi artinya mungkin dalam pikirannya, saya mah nanti tidak begitu. Saya mah nanti nggak mati-mati, ya, hidup terus. Atau juga ada orang yang sengaja tidak mau mengingat kematian, soalnya takut. Jadi menghibur diri bersenang-senang supaya jangan takut mati. Tapi akhirnya mati nggak? Oke, kita mau nanya lagi. Yahsabu'an anna malahu akhlada. Orang tuh jama'a mala wa'adadah wa yahsabu anna malahu akhlada. Orang bekerja pontang-panting siang malam, paras keringat banting tulang, ngumpulin harta dengan dugaan dikiranya hartanya itu bisa mengabadikan. Nyatanya mengabadikan enggak? Terus nggak kapok-kapok gitu. Nggak kapok-kapok gitu. Ya, jadi kalau kita melihat realita di lapangan, kejahatan-kejahatan yang manusia lakukan, nggak masuk akal semua. Orang yang ateis pun jujur di dalam hatinya, dia percaya Tuhan, cuma diabaikan, hanya kesombongan aja. Iya, ketika dia jatuh sakit baru dia menjerit. Ya, seperti Fir'aun, sudah dalam keadaan tenggelam, baru ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun, baru aku percaya Tuhan Musa dan Tuhannya Harun, pada detik-detik terakhir.
Jadi artinya ya dia nggak ngerti sendiri ya. Orang yang ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada, tidak ilmiah, karena dia juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan kok. Hei orang yang tidak percaya Tuhan, buktikan bahwa Tuhan tidak ada. Nggak bisa juga. Iya. Jadi seperti itulah inti daripada beragama itu, akhirnya ujung-ujungnya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu dari kita kok. Ya kalau persoalan salat masuk orang bisa kok. Tapi berserah diri tidak semuanya bisa. Bisa enggak? Orang haji banyak yang bisa. Tapi orang yang berserah diri pada Allah, sebabnya apa? Ya sebabnya, persoalannya karena di dalam hatimu masih belum yakin bahwa Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha menentukan. Aku yang menentukan. Ini jadi mengklaim bahwa dirinya bisa menentukan, bisa mukul orang, bisa bikin pido orang, bisa ngasih makan orang, bisa menyembuhkan orang. Pernah sakit nggak manusia? Berobat nggak? Ke rumah sakit terus sembuh. Dalam keyakinannya yang menyembuhkan siapa? Dokter, bukan Allah. Buktinya apa? Yang disanjung dokter aja. Alhamdulillah, bilangnya alhamdulillah juga. Iya, kali gana saya tuh masalah udah ngasih panjang umur, ketemu sama dokter hebat. Obatnya disanjung nggak? Luar nggak duga-duga itu obat bukan mances, pleng. Begitu minum berapa jam hilang semua penyakit. Allahnya disanjung nggak? Enggak. Jahat manusia itu. Iya. Itu keseharian hati kita seperti itu.